Selamat hari Minggu. Kita boleh berjumpa kembali pada pagi ini dalam ibadah pagi live streaming ini. Apa kabar semuanya? Saya percaya pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini sempurna dan kita semua yang mengalami kebaikan Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, sebelum kita mendengarkan satu kebenaran akan firman Tuhan, saya rindu mengajak setiap saudara yang menyaksikan video live streaming ini dimanapun kau berada. Saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan persiapkan hati. Kita angkat dua tangan dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Bapa yang di surga, Tuhan Yesus, Kau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat yang pagi ini menyaksikan video live streaming dimanapun mereka berada. Tuhan, kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan, penuhi urapi mereka penuh dengan roh Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, boleh menjadi tanah yang subur, yang siap Kau taburkan benih firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ajar setiap kami boleh menjadi bukan hanya di pendengar, tapi boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima kebenaran akan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Nah, pagi ini satu tema firman Tuhan yang diangkat adalah hidup dengan penuh kuasa. Katakan hidup dengan penuh kuasa. Haleluya. Nah, berbicara tentang hidup yang penuh kuasa, bukan berbicara secara duniawi, yaitu seseorang yang berkuasa kemudian dia hidupnya berkuasa. Bukan dalam arti secara duniawi, tetapi hidup yang penuh dengan kuasa ilahi, yang artinya bukan berarti orang yang hidup dengan penuh kuasa ilahi bukan berarti tidak ada masalah, tapi selalu ada kekuatan dan hikmat dari Tuhan serta damai sejahtera yang dari Tuhan menyertai orang-orang yang hidupnya dengan penuh kuasa ilahi. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita tahu hari-hari ini di masa pandemik sekalipun banyak sekali kita melihat saudara-saudara kita maupun di dunia ini mengalami penderitaan, seperti banyak yang kehilangan pekerjaan, artinya dirumahkan, di PHK. Juga ada beberapa saudara kita juga yang berusaha, yang mengalami kesulitan pada masa-masa sekarang ini dalam berusaha. Bahkan ada yang mengalami ketakutan akan masa depan, kekhawatiran akan hal dan tekanan-tekanan yang dialami oleh mungkin anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada cara lain selain kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita penuh dengan kuasa Allah. Artinya selain kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita sendiri juga harus hidup dengan penuh kuasa Allah. Haleluya. Yang mau katakan amin. Nah, haleluya. Nah, pagi ini ada 4 hal yang akan saya sampaikan supaya kita mempunyai hidup yang penuh dengan kuasa ilahi. Yang pertama adalah pertobatan. Katakan pertobatan. Haleluya. Nah, kenapa kita harus bertobat? Di dalam Matius 28 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Saya akan bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Artinya kita tahu bahwa Allah atau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa baik di bumi dan di surga. Haleluya. Nah, oleh karena itu hal yang pertama adalah pertobatan. Kenapa kita harus bertobat? Nah, ketika kita baca dalam satu firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku." Dalam ayat 5, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya.
Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke api, lalu dibakar. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Katakan amin. Haleluya. Satu firman Tuhan memberikan satu gambaran bahwa Tuhan adalah pokok anggur itu, yang artinya setiap kita adalah ranting-rantingnya. Kita tidak bisa berbangga kalau ketika ranting itu berbuah, karena apa artinya ranting itu ketika dia tidak dicangkokkan pada pokok anggur itu, maka ranting itu adalah sia-sia. Hal yang pertama tadi bicara tentang pertobatan. Bicara tentang pertobatan adalah bicara tentang kita harus meninggalkan cara hidup yang lama, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Cara hidup yang dosa harus kita tanggalkan, kita bersihkan, sehingga kita boleh menempel pada pokok anggur, sehingga ketika kita menempel pada pokok anggur, di dalam firman ini dijelaskan, diambil satu ilustrasi bahwa pokok anggur itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Artinya ketika kita tidak dicangkokkan, kita tidak hidup dalam kehendak Tuhan, kita tidak hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka dalam hidup kita adalah sia-sia. Dan tidak mungkin seseorang yang tidak dicangkokkan pada pokok anggur itu, dia akan menerima kuasa Allah. Artinya demikian, dalam satu pokok anggur itu ada satu aliran air yang menumbuhkan pokok anggur itu. Kemudian dari air itu akan menghidupi ranting-ranting sehingga membuat ranting-ranting itu berbuah. Nah, namun apa yang terjadi ketika kita tidak mencangkokkan, kita tidak menempel pada pokok anggur itu? Saya percaya air dari dahan itu, yang dari pokok anggur itu, tidak akan mengalir sampai ke ranting-rantingnya. Nah, dalam firman Tuhan dikatakan, bukankah Allah kita Allah yang berkuasa atas bumi dan di sorga? Nah, bagaimana kita bisa menerima kuasa ilahi ketika cara hidup kita masih pakai cara hidup yang lama? Artinya ketika kita sudah pakai cara hidup yang lama, berarti hidup kita tidak menempel pada pokok anggur itu. Artinya kita tidak menunggal hidup kita dengan Yesus Kristus. Saya percaya orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, hidup dia pasti menunggal, artinya bersatu menjadi satu dengan pokok anggur yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian maka kuasa ilahi dari pokok anggur itu akan mengalir sampai ke ranting-rantingnya, yaitu kepada saudara dan saya. Dengan demikian saya percaya orang-orang yang mengalami pertobatan itu pasti bisa mengalami satu perubahan dalam hidup dia, yaitu hidup dengan penuh kuasa Allah. Nah, bagaimana orang yang hidup dengan penuh kuasa Allah? Orang yang hidup dengan penuh kuasa Allah itu adalah orang yang sudah menanggalkan dosa, meninggalkan cara hidup yang lama, yang tidak berkenan. Dalam Efesus 4 ayat 22 dikatakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaan, yang nafsunya menyesatkan. Dalam ayat 23, supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu. Ayat 24 dikatakan, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Nah, saya percaya orang yang hidup baru itu di dalam ayat selanjutnya dikatakan tentu orang-orang yang mau dibentuk oleh Tuhan, mau diubahkan oleh Tuhan, yaitu orang yang meninggalkan dosa, yang di dalam firman Tuhan dikatakan dia itu di ayat 25, ia tidak berdusta dan selalu berkata yang benar seorang kepada yang lain. Ayat 27 dikatakan, ia orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri.
Jadi saya percaya ketika kita hidup dalam manusia lama, mungkin kita belum dibenarkan, tetapi kita mengalami satu perjumpaan dengan Tuhan. Baiklah kita mau memberikan hidup kita untuk diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita dulu adalah manusia berdosa, maka hari ini kita ambil satu komitmen, kita mau tinggalkan itu. Dalam firman Tuhan jelas, kalau dalam ayat 27, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ayat 28, orang yang mencuri, jangan dia mencuri lagi. Artinya, jangan melakukan dosa lagi. Saya tidak tahu apa yang menjadi dosa saudara pagi ini, tapi Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau hari ini kita ambil satu komitmen. Kita mau ambil komitmen untuk berubah, mengikuti cara hidup yang baru, yang sesuai turut kehendak Allah, meninggalkan cara hidup yang lama. Saya percaya ketika engkau melakukan pertobatan itu, hidupmu menunggal dengan Tuhan, saya percaya kuasa ilahi tercurah dalam hidupmu. Maka engkau akan menjadi orang yang penuh pengurapan dari Tuhan, yang selalu menang dalam satu hal ke hal yang lain, karena Tuhan yang memberi kemenangan atas hidup saudara. Haleluya, yang mengerti katakan amin. Nah, hal yang kedua, kalau kita mau hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, adalah bicara tentang saudara harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Artinya begini, ketika saudara mau hidup dengan penuh kuasa Allah, saudara harus hidup penuh, dipenuhi dengan Roh Kudus. Bagaimana seseorang itu hidup penuh dengan Roh Kudus? Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. Artinya saudara dan saya akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Artinya demikian, ketika kita menerima Roh Kudus itu turun, tercurah, mengurapi setiap anak-anak Tuhan, yaitu saudara dan saya pagi ini, maka saya percaya saudara akan menerima kuasa ilahi dari Tuhan. Apa yang akan kita dapat ketika kita menerima kuasa Tuhan? Yaitu ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan menerima satu kuasa Tuhan, di mana dalam firman Tuhan diberikan bahwa kita akan diberikan satu keberanian untuk bersaksi, mulai dari Yerusalem. Berbicara Yerusalem adalah bicara tentang orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita, keluarga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin orang tua kita, dan lain sebagainya, yaitu di Yerusalem. Kemudian kita juga akan mempunyai keberanian untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan sampai ke Yudea, yaitu orang-orang sekitar kita, yaitu orang-orang yang mengenal Tuhan. Dan mungkin orang-orang di gereja, orang-orang di tempat ada persekutuan itu diadakan, kita bisa bersaksi bahwa Tuhan Yesus itu baik. Dan kemudian bahkan sampai ke Samaria. Samaria berbicara orang-orang yang belum percayakan Tuhan, tapi kita bisa memberitakan kabar baik, kesukaan, bahwa ada satu sukacita, kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus baik. Dia datang yaitu menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kita tahu upah dosa adalah maut, tetapi ketika kita menerima Dia sebagai juru selamat, maka hidup kita dipindahkan dari kutuk menjadi berkat, dan kita diselamatkan. Haleluya. Dan kita boleh beroleh hidup yang kekal bersama-sama dengan Dia. Yang mengerti katakan amin. Bahkan kita akan bersaksi sampai ke ujung bumi. Saya percaya inilah orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hidup dia akan penuh dengan kuasa ilahi. Orang yang penuh dengan kuasa ilahi, dia akan mengusir setan demi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat, seseorang yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia akan mengusir setan, dia akan diberi kuasa mengusir setan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan tangan orang percaya juga ada kuasanya apabila ia meletakkan pada yang sakit, dan yang sakit itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu persoalan saudara pagi ini, apapun yang saudara alami, tapi saya mau katakan, ketika hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus, berbicara dia, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, hidup kita
mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan bukan berarti kita mengikuti apa yang menjadi kehendak daging lagi. Tetapi pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka hari itu juga kita mengambil satu komitmen bahwa kita mau berubah, mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Saya percaya ketika engkau melakukan itu, maka kuasa ilahi menyertai saudara. Haleluya, haleluya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tentunya bukan berarti tidak ada masalah, tetapi dia diberikan kekuatan, dia diberikan kemampuan, dan Tuhan menyertai dia, diberikan hikmat untuk melewati itu semua, dan pada akhirnya Tuhan memberikan kemenangan kepada orang tersebut. Haleluya, yang mengerti katakan amin, yaitu saudara dan saya. Nah, ada satu cerita ini saya ambil dari satu negara. Ada satu hamba Tuhan, dia menyaksikan bahwa suatu ketika ada seorang ibu, ya, ketika dia sedang berada di rumah, ibu rumah tangga, ketika dia sedang memasak, kemudian dia diingatkan oleh Roh Kudus untuk berdoa, maka dia berdoa. Seketika waktu dia berdoa, maka pada waktu itu masuklah 2 orang pencuri masuk dalam rumah dia. Namun apa yang terjadi? Ibu ini selesai berdoa, dia melihat ada pencuri yang masuk, dan dengan keberanian dia tetap menghidangkan makanan untuk pencuri itu. Dia dengan keberanian dia bisa memberitakan kabar baik, menyaksikan kebaikan Tuhan atas pencuri yang masuk di dalam rumah itu. Kemudian apa yang terjadi? Pencuri itu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan pencuri itu pada akhirnya mereka dicatat boleh menjadi seorang pengkhotbah yang luar biasa dan dipakai di negara itu. Haleluya. Saya percaya ibu ini adalah orang yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tentu dia punya gairah untuk selalu memuji, menyembah Tuhan, bahkan berdoa. Ya, mengerti katakan amin. Dan saya percaya orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saudara dan saya yang mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, yang mau katakan amin. Nah, haleluya. Nah, hal yang ketiga, bicara tentang orang yang hidup penuh dengan kuasa ilahi, itu adalah orang yang suka berdoa. Karena ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, pasti kita punya gairah untuk senantiasa mau berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Yang setuju, yang mengerti, katakan amin. Nah, doa adalah ungkapan hati kita, sesuatu yang kita sampaikan kepada Tuhan. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan. Berbicara tentang doa bukan berbicara tentang satu arah, tetapi bicara tentang 2 arah. Artinya ketika kita berdoa, tentu ada waktunya kita mendengarkan apa yang Tuhan bicara dalam hidup saudara dan saya. Dan saya mau sampaikan pagi ini, doa adalah sarana untuk seseorang masuk dalam kuasa supranatural. Artinya ketika kita berdoa, berarti kita diberikan satu fasilitas untuk kita masuk dalam kuasa ilahi, yaitu masuk dalam satu kuasa supranatural di luar melampaui akal pikiran kita. Haleluya. Yang mengerti katakan amin. Nah, doa adalah sikap hati kita bahwa kita menerima kuasa Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin. Nah, ketika kita berdoa, tentu doa itu akan bekerja dengan luar biasa. Ia akan mengubah segala sesuatu. Bahkan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin, karena dia menggerakkan satu kuasa supranatural dalam pikiran kita yang di luar akal sehat kita. Saya percaya bagi kita mungkin itu mustahil, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita berdoa, berarti kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Nah, hari-hari ini di dalam masa pandemik ini, mungkin saudara banyak mengalami satu tantangan, mengalami kesulitan, mengalami pergumulan. Ya, tentu kita harus banyak berdoa. Artinya kita harus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita yang melampaui akal sehat kita. Dan Tuhan akan memberikan hikmat buat kita untuk menyelesaikan satu hal demi satu hal, sehingga pada akhirnya kemenangan akan kita dapati, dan Tuhan senantiasa memberikan kemenangan buat saudara dan saya yang mengerti, katakan amin. Nah, suatu kali ada seorang pengusaha, kemudian pengusaha ini cukup berhasil, kemudian dia diwawancara oleh seorang reporter. Saudara tahu apa yang menjadi kiat saudara itu berhasil.
Nah, seorang pengusaha itu menjawab satu hal yang dipertanyakan itu bahwa kerja keras dan kerja cerdas dan itu menjadi satu hal yang harus dimiliki untuk setiap orang untuk berhasil, apalagi anak-anak Tuhan. Jadi itu harus yang menjadi utama. Kalau kita malas, ya tentu itu akan menghambat seseorang itu untuk berhasil. Tetapi di balik itu semua ada hal yang lebih lagi. Ketika kita ada masalah, ketika kita memulai satu usaha, kita mengalami satu hambatan dan lain sebagainya, mungkin banyak sekali orang itu hanya bilang kita perlu hanya satu hal, menundukkan kepala kita, berlutut, mencari wajah Tuhan, yaitu berdoa kepada Dia, karena Dialah sumber segala sumber berkat, Dialah sumber segala akal budi dan pikiran yang memberikan kita hikmat untuk meraih kesuksesan yang ada. Haleluya. Nah, pagi ini saya mengajak setiap saudara semua pagi ini, baiklah pagi ini kita mengandalkan Tuhan. Kita jadikan doa itu sebagai satu hal dalam hidup kita, sebagai nafas hidup kita, bahwa doalah yang akan mengubah segala sesuatu. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Haleluya. Nah, hal yang keempat, bagaimana seorang anak Tuhan supaya hidup dipenuhi oleh kuasa ilahi. Hal yang keempat adalah firman Tuhan. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pedang roh. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kemudian kita percaya, kita memelihara dalam hati serta melakukannya, saya percaya ada otoritas yang bekerja sehingga kuasa ini, kuasa dari ilahi menyertai otoritas itu. Yang mengerti katakan amin. Kenapa demikian? Karena dalam Yohanes 1 ayat 1 demikianlah firman Tuhan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi saya mau katakan bahwa firman itu pada mulanya adalah Allah sendiri. Jadi ketika Allah berkata, berfirman, maka sesuatu itu terjadi. Oleh karena itu setiap anak-anak Tuhan untuk hidup penuh dengan kuasa ilahi, saudara harus selalu memperkatakan firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan. Karena pada mulanya firman itu adalah Allah sendiri. Nah, di dalam Matius 4 ayat 4 demikianlah firman Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya kita manusia hidup bukan hanya dari makanan, dari minuman, walaupun kita tahu kita butuh makan, tapi lebih dari itu adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Nah, oleh karena itu pagi ini kalau seseorang kita boleh hidup penuh, kita hidup penuh dengan kuasa ilahi Allah, berarti kita harus hidup penuh dengan diurapi oleh Roh Kudus sehingga kita mempunyai satu gairah untuk membaca firman Tuhan. Dan firman Tuhan ketika kita membaca, kita pelihara dalam hati dan bukan berhenti sampai di situ saja. Tetapi pagi ini saya mengajak saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, biarlah kita selalu perkatakan firman Tuhan. Karena dengan perkataan firman Tuhan berarti kita mengaktifkan kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Saya percaya pagi ini semua yang mendengarkan firman Tuhan, kita semua hidup boleh penuh dengan kuasa ilahi. Mari kita perkatakan firman Tuhan. Ketika ada seseorang mungkin mengalami kelemahan tubuh, engkau boleh perkatakan bahwa oleh bilurmu Tuhan Yesus, saya sudah disehatkan, saya sudah disembuhkan. Saya percaya ketika kita perkatakan firman Tuhan, ada kuasa ilahi menyertai hidup saudara, maka saudara yang sakit akan disembuhkan, akan dipulihkan. Ketika saudara mengalami satu pergumulan, mungkin dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam mungkin hati saudara mengalami satu goncangan, pergumulan sehingga hati menjadi galau, saudara bisa perkatakan firman Tuhan. Saudara bisa perkatakan, hidup saya bukan tergantung dari keadaan, tapi hidup saya bergantung dari
Tuhan, saya percaya Tuhan sudah pelihara saya, Tuhan sudah menjaga saya, Tuhan sudah melindungi saya. Saya percaya ketika engkau perkatakan itu, maka kuasa ilahi, kuasa supernatural bekerja dalam hidup saudara. Saya percaya pagi ini kita yang mendengarkan firman Tuhan pagi ini, saya percaya dan saya berdoa kita semua adalah orang-orang yang hidup penuh dengan kuasa ilahi. Maka dalam segala hal yang kita alami, kemenangan demi kemenangan akan kita raih bersama-sama dengan Tuhan. Karena ada otoritas Tuhan menyertai setiap anak-anak Tuhan, yaitu orang-orang yang percaya, yang mengerti, yang setuju, katakan amin. Nah, pagi ini mari kita tundukkan kepala. Saya akan berdoa kepada saudara sehingga kita boleh mengambil satu komitmen. Haleluya, kita mau hidup hari ini tidak mau pakai cara yang lama, tapi cara yang baru, yaitu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk saudara. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan. Bapa, engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat dimanapun mereka berada. Saya percaya ada kuasa ilahi mengimpartasikan setiap mereka. Kau ubah jamah setiap mereka, Tuhan. Mereka boleh yang lemah dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang dalam pergumulan engkau angkat, engkau berikan jawaban doa, damai sejahtera sukacita, engkau curahkan menyertai mereka Tuhan. Yang dalam mencari kerja Tuhan, biarlah engkau buka jalan buat mereka supaya mereka boleh mendapat pekerjaan yang terbaik. Sekalipun dalam masa pandemik, sekalipun Tuhan, hamba-Mu berdoa, engkau yang menjaga, engkau yang menundungi mereka dengan kepak sayap-Mu, engkau yang menjauhkan mereka dari penyakit menular, penyakit sampar dan lain sebagainya. Sehingga dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka menyaksikan video live streaming ini pagi ini, mereka semua dijaga dan dilindungi oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka mulai hari ini, menyertai mereka, menjamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua pagi ini yang sudah menerima kebenaran akan firman Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Happy Sunday. God bless you all. Haleluya.